Halo Sekar Gengers, ketemu lagi sama aku Sekar. Dari judul, semua pasti sudah tahu ya video aku tentang apa, yaitu gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Karena sebelumnya yang seperti yang kita tahu ada 4 sehat, 5 sempurna. Kenapa diganti? Apa sih perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Nah, ini dia. Sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menonton! Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Prinsip gizi seimbang dan kebutuhan zat gizi itu berbeda-beda. Ada gizi seimbang untuk ibu hamil dan menyusui, lalu gizi seimbang untuk usia 0 sampai 2 tahun, gizi seimbang untuk anak usia 3 sampai 5 tahun, lalu ada gizi seimbang untuk anak usia 6 sampai 9 tahun, gizi seimbang untuk remaja, lalu dewasa, dan usia lanjut. Untuk masing-masing gizi seimbang yang aku sebutkan tadi, akan aku bahas di next video. Makanya, untuk kalian yang belum subscribe, segera subscribe agar kalian tahu aku bakal upload video apa aja. Di negara kita ini, di Indonesia, prinsip gizi seimbang divisualisasi berupa tumpeng gizi seimbang seperti ini. Tapi di negara Cina bentuknya pagoda dengan tumpukan rantang. Beda lagi di Thailand dan USA. Kalau di USA seperti piramida gizi seimbang. Nah, tumpeng gizi seimbang dirancang untuk membantu setiap orang memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan menurut usia balita, bayi, remaja, dewasa, dan usia lanjut. Dan sesuai dengan keadaan kesehatannya, hamil, menyusui, aktivitas fisik, sakit, dan lain-lain. Prinsip pertama dari gizi seimbang yaitu pentingnya membiasakan makan makanan beraneka ragam. Apa sih maksudnya? Setiap manusia di mana saja membutuhkan makanan yang beraneka ragam atau bervariasi, karena tidak ada satupun makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh, kecuali ASI untuk bayi sampai umur 6 bulan. Makin beragam pola hidangan makanan, makin mudah terpenuhi kebutuhan akan berbagai zat gizi. Pola makanan bergizi seimbang bukan hanya memperhatikan sumber zat gizi makro, karbohidrat, lemak, protein, dan air, tapi juga protein sumber zat gizi mikro, seperti vitamin dan mineral, dengan memperhatikan berbagai faktor di luar makanan yang berpengaruh pada kemanfaatan zat gizi tersebut. Karbohidrat dikenal sebagai zat gizi makro, sumber bahan bakar energi utama bagi tubuh. Di Indonesia ada beras, jagung, ubi, sagu, sukun, dan lain-lain. Karena sebagian besar energi berasal dari karbohidrat, maka makanan sumber karbohidrat digolongkan sebagai makanan pokok. Karbohidrat dapat dicerna menghasilkan energi sebesar 4 kilokalori. Adapun serat tidak menghasilkan energi sebab tidak dapat dipecah oleh enzim. Namun, serta membantu memberikan perasaan kenyang serta penting untuk mendorong buang air besar yang sehat dan menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Para pakar menetapkan rentang konsumsi karbohidrat yang dapat diterima sebesar 45-65% energi total. Sedangkan rata-rata energi total per hari yang berasal dari konsumsi karbohidrat masyarakat di Indonesia kurang lebih 60-70%. Next, lemak. Dari segi biokimiawi, ada lemak yang jahat dan lemak baik. Lemak jahat terdiri atas asam-asam lemak jenuh yang umumnya mengandung kolesterol jahat yang biasanya kita sebut LDL. Lalu sedangkan lemak baik terdiri dari asam lemak tak jenuh, umumnya mengandung kolesterol baik yang biasa kita sebut HDL, yang dapat mengurangi kolesterol jahat. Lemak jenuh umumnya terdapat pada gaji, bukan gaji kerja ya, tapi lemak pada daging. Lalu jeroan, otak, mentega, margarin, santan, dan lain-lain. Dalam bentuk makanan, tinggi kadar lemaknya antara lain tart, rendang daging, soto jeroan, gulai otak, dan lain-lain.
Adapun lemak tak jenuh terhadap pada minyak goreng terbuat dari biji-bijian seperti jagung, kacang tanah, kedelai, zaitun, dan biji bunga matahari. Salah satu minyak yang dapat digunakan di Indonesia yaitu minyak sawit dan minyak kelapa. Keduanya merupakan sumber lemak jenuh, kecuali minyak kelapa murni yang dipasarkan dikenal sebagai VCO, Virgin Coconut Oil. Jenis minyak ini terbuat dari kelapa segar, syarat asam lemak laurat yang menurut penelitian terbatas dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga dapat memperbaiki kesehatan. Di dalam makanan, lemak berfungsi sebagai pelezat makanan sehingga orang cenderung lebih menyukai makanan berlemak. Lemak berfungsi sebagai pelarut beberapa vitamin yaitu A, D, E, K dan pelindung berbagai organ tubuh dan menghasilkan energi sebesar 9 kilokalori per gram. Next. Protein. Sumber energi sama seperti karbohidrat yaitu sebesar 4 kilokalori per gram. Protein tersusun dari asam-asam amino. Makanan hewani atau sumber protein hewani mengandung asam-asam amino yang lengkap untuk berbagai kebutuhan fungsi tubuh. Adapun makanan nabati atau sumber protein nabati mengandung asam-asam amino yang kurang lengkap, kecuali bila kacang-kacangan dikonsumsi secara kombinasi atau variasi sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Jadi, cemilan yang terdiri atas berbagai jenis kacang-kacangan tergolong cemilan sehat. Next. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral adalah zat gizi mikro yang memperlancar proses pembuatan energi dan proses biologis lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kesehatan. Vitamin dan mineral terutama banyak terdapat dalam sayur dan buah, khususnya yang berwarna kuning dan hijau gelap. Untuk mempertahankan kandungan vitamin dan mineral, sayur sebaiknya dihidangkan dalam bentuk mentah setelah dicuci bersih atau setengah matang. Next. Terakhir, air. Air penting untuk kehidupan dan kondisi masing-masing sel, serta unsur setiap cairan tubuh. Air penting untuk fungsi tubuh seperti pengatur suhu tubuh, sebagai bantalan sistem saraf, cairan otak, dan sumsum tulang belakang. Air diperlukan untuk melakukan banyak reaksi kimia penting pencernaan dan metabolisme. Air yang memenuhi syarat untuk diminum adalah air yang tidak berasa, tidak berbau dan jernih, tidak mengandung zat yang berbahaya bagi tubuh. Prinsip yang kedua yaitu pentingnya pola hidup bersih. Pola makanan bergizi seimbang akan menjadi tidak berguna bila tidak diikuti dengan penerapan prinsip dan kebiasaan hidup bersih, seperti mencuci tangan sebelum makan dengan air bersih dan sabun, menyajikan makanan dalam keadaan selalu tertutup agar tidak mudah dihinggapi lalat atau serangga, lalu memasak dengan suhu yang tepat, mencuci sayur dan buah dengan air bersih. Prinsip yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Nah, ini prinsip lain gizi seimbang adalah kesesuaian dan keseimbangan antara asupan dan pengeluaran energi untuk beraktivitas. Bila energi untuk aktivitas, berat badan akan turun dan menjadi kurus. Sebaliknya, bila asupan energi melebihi kebutuhan untuk beraktivitas, dapat terjadi kegemukan. Prinsip keempat yaitu pentingnya berat badan ideal. Keseimbangan antara asupan makanan dan aktivitas dapat diukur dengan naik turunnya berat badan. Badan yang sehat antara lain ditengarai dengan kemampuan tubuh untuk mempertahankan berat badan ideal. Yang dimaksud dengan berat badan ideal adalah berat badan yang serasi dengan tinggi badan menurut rumus tertentu, yaitu berat badan menurut kilogram dibagi dengan tinggi badan menurut meteran dikuadratkan. Hasilnya disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan. Perbedaan 4 sehat, 5 sempurna dengan gizi seimbang. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Yang pertama, susunan makanan yang terdiri dari 4 kelompok ini belum tentu sehat, bergantung pada apakah porsi dan jenis zat gizi sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, jika sebagian besar porsi pola makan kita terdiri dari atas sumber karbohidrat yaitu nasi, sedikit sumber protein, sedikit sayur,
dan buah sebagai sumber vitamin, maka pola makanan tersebut tidak dianggap sehat. Sebaliknya, terlalu banyak sumber lemak dan protein seperti hidangan, banyak minyak, daging, tetapi sedikit sayur dan buah, pola makanan itu tidak dianggap sehat. Yang kedua, susu bukanlah makanan sempurna seperti anggapan umum selama ini. Sebenarnya, susu adalah sumber protein hewani yang juga terdapat pada telur, ikan, dan daging. Nah, itu guys, pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih telah menonton video aku dari awal sampai akhir. Terus, jangan lupa subscribe, like, and share video aku. Selalu dukung video aku ya. Terima kasih. See you. Terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih.